Saya ingin tambahkan saja sedikit tentang gas gunung api. Kalau saya lihat lapangan seperti ini ada ditemukan di Gunung Salak di Jawa Barat ya, kalau sempat ke Bandung. Lapangan seperti ini manifestasinya juga selain ini ada juga di daerah-daerah tertentu aktivitas panas bumi. Pepandayan juga mirip-mirip seperti ini, hamparan lebih luas. Yang lebih banyak lagi cerita tentang Dieng, di mana saya pernah dan selama 2 tahun ini 3 tahun terus-terusan bolak-balik ke Dieng. Dari gas itu yang mesti kita antisipasi adalah kita pelajari sifat-sifatnya dan bagaimana cara memitigasi, menghindar jangan sampai kita terjebak gitu. Gas yang paling bahaya tidak berwarna dan tidak berbau. Siapa yang tahu? Angkat tangan, acungkan tangan. Kentut Pak. Hah? Kentut Pak. Apa? Kentut Pak. Apa? H2S. H2S Pak. Ada yang tercium begitu menyengat ya. Ada ada gas H2S, ada SO2 itu kandungannya belerang. Kemudian yang harus hati-hati sekali adalah karbon dioksida. CO2. Itu tidak berwarna, tidak berbau. Ditemukan biasanya dalam suhu yang rendah. Kalau ada kepulan-kepulan asap dari lubang-lubang Pumarol tadi atau Solpatar itu, Pumarol didominasi oleh air ya, kata Pak Haidadi tadi. Kalau Solpatar kandungan belerang, tercium begitu seperti belerang seperti itu nggak usah takut ya, nggak usah takut. Tapi hati-hati kalau kita menemukan lubang-lubang yang kayak apa namanya kelihatan ada kupu-kupu tapi tidak berwarna dan tidak berbau. Itu hati-hati, orang lewat di Dieng kasus bisa langsung kelepek. Orang buang air kecil, buang air besar jongkok. Di kiri kanan ada tebing gitu ya, dikit keluar gas, yang muncul begini, tiba-tiba bisa meninggal. Banyak. Kalau buka literatur tahun 1979 di Dieng yang 149 orang kehilangan nyawa di situ karena terjebak gas beracun ya. Di kawah Timbang waktu itu ada letusan, memang diawali oleh letusan di satu kawah, tiba-tiba kawah lain ikut aktif, tertrigger keluar gas dan habis sampai 149 orang. Kemarin saya temukan foto-fotonya sampai ngeri sekali yang berwarna, itu sebagai saksi dari masyarakat ada di pos Gunung Dieng. Kalau 100 orang ke Dieng Pak, tidak usah sewa penginapan, masuk di satu pos itu Pak. Ini cerita dulu sekarang mengenai Dieng. Nah, bagaimana kita vulkanologi memantau aktivitas gas itu? Kalau ini nggak usah dipantau ya, ini kan dominasinya uap air. Tapi kalau di Dieng bisa kita pakai portable, di mana kandungan CO2, H2S dan SO2 itu berdasarkan nilai ambang batasnya nanti dia akan bunyi ya alatnya itu. Yang sudah temukan di sini juga banyak mahasiswa coba buat ya alat-alat seperti itu, tetapi yang paling bagus memang sudah ditemukan oleh negara-negara luar yang teknologi maju lah, Amerika lah, Jepang gitu ya. Nah selain itu juga bisa dipantau, dipasang alat untuk sensor, kemudian ditransmisikan pakai telemetri, diterima di pos gunung api, pos pengamatan, nanti keluar grafiknya ya. Itu gas CO2-nya berapa, H2S-nya berapa, SO2 berapa. Selain itu juga harus dipantau pakai CCTV. Jadi pernah di Dieng itu saat 2 kilo, 3 kilo sampai mengama aja gitu. Kalau itu kelihatan uap air nggak begitu takut, tapi kalau yang bahaya-bahaya itu adalah yang tidak berwarna, tidak berbau, keluar cepat langsung bisa. Ya gitu. Nah kalau kami ingin mengukur gas-gas itu, kita masukkan caranya pakai pipa. Jadi tidak boleh kontak dengan udara, kita punya tabung. Diisi dulu natrium hidroksida sebagai pelarut itu gasnya, nanti disambungkan, nanti tekniknya harus sambil dilihat alat ini di lapangan dulu ya, disambungkan, dianalisis, nanti akan ketahuan gas-gas gunung api CO2-nya berapa, H2S, SO2 ya, HCl-nya dan semua gas itu ada 10 dan uap airnya berapa. Kalau lihat kondisi begini didominasi oleh uap air sekitar hampir 90% uap air ya. Sisanya itu yang paling tinggi berikutnya adalah CO2, H2S mungkin 1%, kadang-kadang 0, sekian ya, 0,5 gitu. Nah kalau cerita lagi sedikit, kita kembali ke Dieng, Sikidang, mungkin coba nanti di search Sikidang seperti apa. Itu terbuka luas seperti ini juga. Saya analisis juga hanya 2% kandungan CO2-nya. Masih aman. Tetapi ada satu di Telaga Warna, Pak Oki, itu sampai 76%. Jadi saya langsung ke masyarakat, ke pemerintah daerah, sampaikan bahwa ini kawah ini perlu dikelola dengan baik, dipagari, nggak boleh jarak berapa meter,
Karena pernah orang lewat tiba-tiba katanya kesurupan di posting di media, padahal kita tahu di situ ada gas beracun dari kawah Sikendang dekat Telaga Warna. Ya. Dan selain gas hanya single fluktuasinya begitu atau CO2, H2S, SO2, bisa juga perbandingan dari mana gas-gas itu. Dipelajari SO2 per H2S itu seperti apa. Itu semuanya studi dari pengalaman. Nggak bisa satu gunung dengan gunung yang lain patokannya sama. Kalau SO2 per H2S-nya meningkat, apakah itu akan meletus atau tidak? Gitu kan, gunung yang lain beda. Tetapi studi saya pernah di Merapi ketika letusan 94 bulan November, 66 orang meninggal di Bukit Turgo, masa vulkanologi sudah bilang bahwa ini udah waspada, udah siaga, tidak boleh di tempat di situ, ada hajat di Bukit Turgo. Jadi kalau kita lihat ada Bukit Turgo meninggal 66 letusan 22 November 94 di Merapi, itu adalah masyarakat tidak mau mematuhi yang kita himbau ke masyarakat. Di bukit ini Merapi cuma 5 kilo, dia hajat. Hancur satu permukaan tebing Turgo itu, Bukit Turgo. Nah seperti itu. Nah akhirnya saya waktu itu studi tahun 96, ada kesempatan ke Jepang 6 bulan. Gas-gas itu dianalisis semua, ternyata perbedaan rasio SO2 per H2S meningkat di 5 aktivitas itu, tapi si ini tidak muncul di 4 aktivitas. Pada saat menjelang 20 November itu kecenderungannya meningkat. Jadi rasio SO2 per H2S meningkat, maka Merapi dinyatakan harus siap-siap ini bisa ikuti yang letusan. Satu lagi ada mungkin nanti kalau mendengar istilah isotop, yang lebih efektif itu adalah sebetulnya kalau beberapa titik ini atau dianalisis nanti diambil gasnya. Tahu tadi kondensat, tahu ya? Apa? Dari gas jadi kondensasi, dari gas jadi air. Itu namanya barangnya kondensat, prosesnya kondensasi. Nah dari gas kita pindahkan ke air, ya itu kita analisis pakai isotop hidrogen, ya hidrogen dan oksigen, isotop 18 sama hidrogen 2. Ketika di plot tabelnya, kalau berkumpul di satu titik kita jadi studi dari beberapa sumber, ya. Kok Merapi ini di Kawah Gendo misalkan di situ semua. Dibandingkan dengan gunung api di dunia, di situ semua kita cek, oh letusannya besar. Jadi kalau di dalam tabel X, Y gitu mengumpul di daerah itu, bahwa dari sisi kimia hati-hati. Si kawah itu kandungan hidrogen dan oksigen berdasarkan analisis isotop mungkin dulu pernah meletus besar, atau hati-hati kawah itu sumber aktivitas. Tetapi saya studi di Kawah Woro satunya lagi, kok dia deket-deket air. Jadi kalau air-air di Indonesia itu diplot dengan data hidrogen dan oksigen berada pada satu garis lurus, ya. Nah itu air hujan atau air yang dari air tanah, ya, itu teratur. Lucunya data kimia itu pada saat gas hidrogen dan oksigen diplot, sepanjang itu air hujan, meteoric water, diplot kombinasinya X sama Y-nya tetap pada satu garis lurus. Nggak bisa tiba-tiba air hujan yang satu dari Aceh dengan dia yang tiba-tiba mencong di sini, enggak. Ya. Jadi pada satu garis lurus, itu keajaiban di data kimia. Nah, ketika data-data yang gini sudah ada kandungan berbagai zat kimia, maka itu nanti airnya bisa air karbonat, air manifestasinya geotermal, atau dia lebih ke andesitik. Jadi kalau kita banyak kawah, saya analisis saja begitu dapat, ya, maka saya nyatakan dari data isotop ini kawah ini relatif aman. Mungkin dari data sejarah juga didukung, tidak ada letusan besar, hanya aktivitas tumoro yang begini-begini aja gitu. Tapi kalau di Merapi saya pernah ukur suhu 800 dan Gendo segala macam. Kok berkali-kali saya ngambil sampel ke situ dianalisis data di situ aja terus. Dan dibandingkan dengan data gunung api aktif di dunia, oh iya, ini adalah letusan besar. Kan Merapi tahu sampling saya gitu. Dulu naik puncak Merapi, saya turun ke bawah, ngambil sampel, di sini kubah besar, kubah lavanya. Ini yang triggernya ini, sekarang udah hancur, udah susah lagi ke bawah. Jadi peran kimia, ya geokimia untuk gunung api itu adalah menurut saya cukup penting.